Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. KPU dan Bawaslu telah mewanti-wanti kepada para pasangan calon yang akan mengikuti pilkada serentak agar menaati protokol kesehatan. Karena dengan adanya keteladanan dari calon pemimpin daerahnya, maka masyarakat akan mengikutinya. Karena jika tidak, akan penerapan protokol kesehatan ini akan terjadi sebaliknya. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Dr. Emrus Sihombing. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Halo, selamat sore Bang Emrus. Selamat sore Kang Adi Wiranata, selamat sore pemirsa Nusantara TV di seluruh Nusantara. Baik Bang Emrus, kita akan berbicara tentang proses pilkada serentak yang mulai dari pendaftaran, kampanye sudah berjalan. Dan bagaimana menurut Bang pandangan Bang Emrus ini? Apakah sejauh ini paslon yang mengikuti pilkada serentak ini sudah mengikuti aturan protokol kesehatan? Baik. Kalau apakah mereka para paslon sudah mengikuti, saya terus terang mengatakan belum melakukan pengkajian secara nasional. Tetapi apapun alasannya, para paslon ini harus menjadi role model terhadap ketaatan protokol kesehatan tersebut. Karena menurut saya kuncinya ada di mereka. Artinya kalau para kandidat ini disiplin, mengikuti protokol kesehatan, bahkan ada semacam kesepakatan di antara para kandidat itu di wilayah mereka para kandidat, katakanlah kandidat itu ada 3 pasang atau 2 pasang atau lebih, mereka sepakat saja membuat suatu tipe kampanye yang tidak melakukan kampanye itu di lapangan terbuka maupun di ruang tertutup. Artinya tidak ada pertemuan yang melibatkan banyak orang, karena saya berpendapat bahwa amat sulit dikontrol nanti kalau masih tetap kita melakukan atau para kandidat ini melakukan kampanye konvensional di lapangan atau di ruang tertutup. Untuk mengontrol mereka bisa melakukan secara disiplin dan ketat mengenai protokol kesehatan physical distancing dan alat pelindung diri dari COVID-19. Karena bisa saja ada suatu stimuli tertentu di tempat tersebut. Misalnya katakanlah musik misalnya. Atau katakanlah ada sesuatu stimuli yang bisa menimbulkan jiwa massa di antara mereka. Sehingga amat sulit untuk dikontrol mereka melakukan physical distancing atau ketaatan menggunakan alat pelindung diri tersebut. Oleh karena itu saya berpendapat tidak ada salahnya. Misalnya para kandidat semua sepakat di daerah tersebut bahwa tidak ada lagi kampanye di ruang publik, lakukan saja kampanye itu melalui sosial media. Kalaupun ada pertemuan yang dilakukan dari antara dialog, maksud saya antara kandidat dengan masyarakat, kan bisa dilakukan melalui Zoom. Atau seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu paslon di Solo. Jadi ada sebuah teknologi yang bergerak begitu dari rumah ke rumah dan masyarakat bisa menyampaikan pesannya berdialog dengan salah satu paslon tersebut. Sementara paslon tersebut tidak ada di situ. Artinya apa? Dengan teknologi bisa mereka berdialog apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang direspon oleh kandidat tersebut. Nah, seperti ini yang terlihat sekarang ini. Saya kira sangat bagus sekali yang dilakukan oleh calon ini. Kalau nggak salah calon dari PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itulah ini saya kira bisa menjadi role model yang bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Sehingga saya mengatakan hentikanlah apa yang dimaksud dengan atau kampanye konvensional selama ini dan menggunakan teknologi yang sudah tersedia selama ini, sudah lebih murah dan kemudian bisa terhindar dari COVID-19. Kalau saya katakan ini bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan masyarakat di pedesaan yang belum terjangkau internet? Saya kira itu bisa dilakukan dengan 2 hal, yaitu menggunakan media-media luar ruang atau yang sering disebut adalah spanduk, leaflet dan lain-lain sebagainya. Baik, dan Bang Emrus. Kemudian bisa juga calon tersebut dari rumah ke rumah mengunjungi mereka tentu dengan melakukan jarak physical distancing. Demikian sementara. Baik Bang Emrus, jadi akan tetapi yang terjadi untuk saat ini tidak semua
yang Anda sampaikan seperti itu, calon kepala daerah ini melakukan hal yang tidak konvensional. Akan tetapi malah sebaliknya, di mana para bakal calon daerah ini banyak bersentuhan dengan tim sukses dan para pendukungnya. Nah, hal ini yang sudah terjadi dan apa antisipasi yang bisa dilakukan untuk saat ini? Kiranya seperti itu, Bang Baik, Emrus. saya pikir kalau itu masih terjadi, physical distancing ini tidak dijaga oleh para kandidat maupun para tim sukses, bahkan mungkin masyarakat di sekitar tersebut. Saya pikir ada saran saya yang bisa dilakukan, bahwa tidak ada salahnya ketua umum partai bertemu di seluruh ketua umum partai membuat kesepakatan bahwa supaya dihentikan kampanye yang sifatnya pertemuan atau katakanlah rapat-rapat itu bisa dilakukan dengan Zoom dan lain-lain sebagainya. Tentu harus disertai sanksi di dalam kesepakatan tersebut. Misalnya ketika ada melakukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses atau para pendukung, diberi teguran pertama, teguran ketiga, teguran keempat, dan terakhir misalnya bisa saja diskualifikasi, tetapi diperlakukan secara adil, yang pemberian sanksi itu diberikan kepada KPU. Tentu yang membuat adalah para ketua umum partai sepakat. Kenapa saya mengatakan demikian? Bahwa penyelamatan nyawa manusia jauh lebih baik, jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar berkampanye untuk memperebutkan kekuasaan sebagai kepala daerah. Jangan sampai satu orang pun penduduk Indonesia, baik para kandidat maupun tim sukses, jangan sampai kena COVID-19 di dalam proses kampanye ini. Demikian. Baik, Bang Emrus, terkait sanksi tadi, apakah para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye ini bisa dikenakan pidana ini, Bang Emrus? Baik, saya tidak ahli pidana dalam konteks ini, tetapi saya berpendapat bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan dalam hal ketaatan protokol kesehatan ini. Tentu pertama adalah melakukan strategi komunikasi sehingga menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku taat akan protokol kesehatan di satu sisi. Di sisi lain memang bahwa harus ditegakkan peraturan yang sudah dibuat itu, apapun sanksinya. Kalau saya mengatakan lebih berat sanksinya lebih baik, karena ini penyelamatan nyawa manusia, begitu ya. Saya tidak tahu apa sanksi yang harus dibuat untuk itu, karena itu tidak bidang kepakaran saya. Tetapi kenapa tidak dipikirkan suatu sanksi, misalnya ketika orang tidak taat protokol kesehatan tersebut, apakah itu para kandidat, apakah itu para tim sukses dan lain-lain, diberikan asal sanksi kepada mereka. Orang yang tanda kutip membandel itu ditugaskan menjadi relawan merawat para pasien COVID-19 selama 1 bulan misalnya. Mereka ditugaskan saja untuk merawat ke sana. Pasti mereka tanda kutip menjadi ada efek jera. Atau memang mereka itu dikarantina di rumahnya. Kalau ketemu sekali saja, tidak menggunakan alat pelindung diri atau physical distancing atau protokol kesehatan, mereka dikarantina di rumah mereka selama 3 bulan. Tidak boleh keluar, misalnya seperti itu. Baik, Bang Emrus. Nah, sanksi yang tegas itu sangat diperlukan, disertai dengan penumbuhan kesadaran, sikap, dan perilaku melalui strategi komunikasi yang baik. Demikian. Baik, komunikasi yang baik seperti apa menurut pandangan Bang Emrus, dan yang sudah berlangsung selama ini, komunikasinya berjalan seperti apa ini, Bang Emrus? Baik, saya berpendapat sampai saat ini strategi komunikasi di dalam sosialisasi COVID-19 untuk ketaatan terhadap protokol kesehatan belum maksimal. Buktinya bisa kita melihat masih ada sebagian masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan tersebut. Bahkan kemarin kita saksikan di dalam pendaftaran para kandidat tersebut, masih ada para pendukungnya berbondong-bondong untuk mengantarkan para kandidat. Ini bukti bahwa strategi komunikasi itu belum maksimal, belum mencapai efek yang sangat efektif. Oleh karena itu, saya berpendapat harus disusun strategi komunikasi yang bagus secara nasional sampai pada tingkat RT atau desa. Misalnya, pada tingkat nasional bisa saja dilakukan dengan melalui media massa, melalui televisi dan lain-lain sebagainya. Apakah itu blocking time, apakah itu iklan, apakah itu dialog, berita dan lain-lain sebagainya, dilakukan secara nasional, tentu dengan kemasan-kemasan pesan yang mudah dipahami. Misalnya jangan sampai menggunakan konsep-konsep istilah
yaitu physical distancing misalnya, katakanlah memakai new normal misalnya, kan itu dipersoalkan di suatu daerah. Ada orang beranggapan bahwa new normal dianggap sudah normal, new-nya lupa. Nah, oleh karena itu, maka strategi komunikasi harus juga membumi sampai kepada masyarakat desa tertentu dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi kearifan lokal yang ada di tempat-tempat tersebut. Misalnya menggunakan bahasa setempat, alat musik setempat, dan lain-lain sebagainya, termasuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak hanya influencer yang digunakan, tetapi justru menurut pandangan saya adalah tokoh-tokoh agama. Karena tokoh-tokoh agama ini adalah panutan bagi seluruh masyarakat, utamanya di masyarakat pedesaan. Demikian. Baik Bang Emrus, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita break sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali, tetaplah di Nusantara Petang.